Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexander Moni dengan NIM Ki1A11814. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Kendali dan Bersistem guna untuk memenuhi tugas dari MIP. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan istilah kendali. Kontrol sistem. Sistem kendali adalah sistem pengatur, sistem pengendalian, dan sistem kontrol. Kontrol engineering, teknik kendali dan teknik mengatur, teknik pengaturan, teknik pengendalian. Apakah yang dimaksud dengan sistem kendali? Mari kita simak pada gambar berikut. Input signal, controller, control signal, feedback, plan, output signal. Selanjutnya, definisi sistem kendali. Sistem yang minimal ada dua bagian. Yang pertama, bagian atau subsistem kendali atau yang dikenali yang biasa merupakan peralatan, perangkat atau proses yang menghasilkan iuran, output hasil produk, isyarat keluaran output, signal karena dikendalikan oleh berbagai bagian pengendalian. Yang kedua, bagian atau subsistem pengendali, controller, yang juga bisa merupakan peralatan perangkat atau proses yang menghasilkan sistem kendali, kontrol signal atau pengendalian kendali. Definisi sistem kontrol. Sistem kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama melakukan sesuatu untuk kesan tertentu. Proses perubahan yang berurutan dan berlangsung secara kontinu dan tetap menuju keadaan akhir tertentu. Kontrol. Kontrol di sini adalah suatu kerja atau untuk menguasai pengendalian, mengatur dan menguasai sesuatu. Sistem kontrol sistem proses pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran variabel atau parameter sehingga pada suatu harga atau rate tertentu. Contohnya tekanan, pressure, aliran, flow dan temperatur, ketinggian, level, pH, kepadatan, viscosity, kecepatan, fluidity dan lain-lain. Selanjutnya, ilustrasi sistem kendali. Mengontrol sebuah variabel untuk mendapatkan nilai yang diinginkan. Contohnya, perangkat penyejuk ruangan luaran yang diharapkan adalah suhu ruangan yang sejuk. Perangkat AC ini akan menyala bila suhu ruangan memanas dan padam jika suatu sejuk. Penggunaan cukup mengatur set point atau suhu ruangan yang diinginkan pada bagian pengendalian. Kemudian sistem kendali mengatur suhu ruangan termostat, mengatur urutan kejadian. Contohnya, sebuah dan berjalan digunakan untuk memindahkan kaleng ke sebuah mesin press. Mesin press bekerja menghasilkan bentuk yang diinginkan. Kaleng yang harus di-press dikeluarkan dari mesin. Itu sebagai contoh dari mengontrol urutan kejadian. Selanjutnya, mengontrol apakah suatu kejadian terjadi atau tidak. Contohnya itu mesin cuci. Pakaian otomatis memiliki kunci pengaman pada pintunya sehingga mesin tidak dapat beroperasi apabila jatuh daya, mati, dan pintu terbuka. Kontrolnya kondisi yang membuat mesin beroperasi. Jenis sistem kendali. Pertama, sistem kontrol loop terbuka, open loop atau control system. Salah satu jenis sistem kontrol yang banyak digunakan untuk pengendalian parameter yang digunakan dalam peralatan rumah tangga maupun industri. Sistem kontrol loop terbuka adalah sistem kontrol yang keluaran tidak berpengaruh pada akses pengontrolan. Jadi, keluaran tidak diukur, diumpan, balikan atau diperbandingkan dengan masukan. Contohnya mesin cuci. Proses yang dilakukan oleh mesin cuci meliputi pemadaman, penyucian, dan pembilasan. Tidak dilakukan pengukuran terhadap outputnya, itu apakah pakaian yang dicuci sudah bersih atau belum. Mekanisme kerjanya berpaduan pada waktu, jumlah air, dan jumlah deterjen. Asumsinya pakaian yang dicuci akan bersih. Open loop control system lanjutan termasuk dalam sistem kontrol manual di mana proses pengaturannya dilakukan secara manual oleh operator yang mengamati keluaran secara visual. Kemudian dilakukanlah koreksi variabel-variabel kontrolnya untuk mempertahankan hasil keluarannya. Sistem kontrol tidak dapat melakukan koreksi variabel untuk mempertahankan hasil keluarannya. Perubahan yang ini dilakukan secara manual oleh operator setelah mengamati hasil keluaran melalui alat ukur atau indikator. Contohnya seperti open loop control system lanjutan. Di sini kita bisa melihat para pekerja, ada masukannya, controller, proses dan keluarannya menghasilkan apa yang dikerjakan. Yang selanjutnya open loop system lanjutan. Kelebihannya, konstruksi sederhana dan perawatannya mudah. B. Lebih murah. C. Tidak ada masalah kestabilan berkaitan dengan
penyimpangan nilai output yang menjauh dari set point. Kelemahannya, gangguan dan perubahan kalibrasi karena tidak ada umpan balik, maka jika ada penggangguan pada plane maka sistem kontrol akan cenderung mengalami kesalahan. B. Untuk menjaga kualitas yang diinginkan perlu kalibrasi ulang dari waktu ke waktu. Closed loop control system merupakan sistem kontrol yang sinyal keluaran mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Kontrol loop tertutup termasuk dalam sistem kontrol terumpan balik, di mana hasil kesalahan penggerak merupakan selisih antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik. Selanjutnya closed loop control system, sistem kontrol lanjutan, di mana masukannya itu controller, selanjutnya elemen kontrol akar, proses dan keluaran, di mana sensor terus motor. Selanjutnya closed loop control system lanjutan. Kelebihan dari closed loop control system lanjutan ini, jika terdapat gangguan yang tidak dapat diramal, mudah dikendalikan karena ada umpan balik. Kelemahannya, kestabilan karena cenderung terjadi kesalahan akibat koreksi yang berlebihan, jumlah komponen lebih banyak. Selanjutnya closed loop control system lanjutan. Kelebihannya, tidak dapat gangguan yang tidak dapat diramal, mudah dikendalikan karena ada umpan balik,